الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian kita langsung membaca kitab fikih yang warna kuning. Kertasnya yang warna kuning itu halaman 46 baris kedua. Halaman 46 baris kedua. Wa syurutuhu. Kemudian yang kitab warna hijau, yang kertasnya warna putih, itu halaman 67. Yang warna putih itu kertasnya 67. Yang warna kuning itu 46. Kemudian selanjutnya mabhasun syurutut tayammumi. Pembahasan atau satu pembahasan lagi yaitu tentang syarat-syarat bertayamum. Nah, jadi seandainya inilah sudah ada keozoran dalam melaksanakan wudu lalu digantikan dengan tayamumnya atau semalam itu menggantikan satu bagian yang tidak bisa terkena banyu, lalu kan disuruh juga bertayamum. Pokoknya ada tuntutan untuk bertayamum. Nah, maka diperhatikanlah syarat sahnya bertayamum. Kita ngomong langsung bertayamum aja. Nah, apa syarat-syaratnya? Nah, ini harus tahu juga kita, ya lah. Nah, ini ada syaratnya pulang. Syarat-syarat dalam bertayamum atau syarat-syarat tayamum. Wa syurutuhu ay at-tayammumi, dan bermula syarat-syarat bertayamum itu ada beberapa lah. Nah, Sidin langsung sebutkan aja. Pertama, dukhulul waqti, masuknya waktu. Masuk waktu secara yakin ini masuk waktunya. Masuk waktu li fi'li sholati au nahwiha. Jadi masuknya waktu bagi memperbuat sholat atau seumpama sembahyang. Nah, jadi misalnya ini bertayamumnya untuk mengharuskan sembahyang fardu misalnya, ya kan hendak berzuhur, berarti hendak bertayamum itu masuk akan dulu waktu zuhur, ada bolehnya, ada sahnya bertayamum sagan zuhur bila belum masuk waktu zuhur. Ada sah. Ini beda lawan wudu. Kalau wudu malah bagusan baudu sebelum masuk waktu. Pahalanya lebih besar ketimbang inya tuh baudu setelah masuk waktu sembahyang. Sebelum masuk nanya hendak subuh. Sebelum subuh baudu dah. Itu afdal banget pahalanya. Gandal pahalanya. Nah, tapi kalau tayamum ada kawa harus masuk waktu subuh dulu. Nya hendak menggawi subuh, tapi ada bertayamum, maka masuk akan dulu waktu subuhnya hanya nyesah bertayamum. Nah, jadi harus masuk waktu. Di sini.
Nah, jadi misalnya hendak menggawi sembahyang, masuk akan waktu sembahyang dulu. Hanya kawa tayamum. Au nahwiha atau seumpama sembahyang. Nya hendak menggawi seumpama sembahyang yang berhajat kepada tayamum juga nih. Misalnya orang tua mau khutbah, si dini khotib, rupanya ada tuntutan juga bertayamum. Nah, kapan ini bolehnya bertayamum sagan khutbah? Berarti masuk akan waktu zuhur dulu. Itu aku sagan khutbah aja wajar. Karena khutbah Jumat syaratnya atau sahnya harus masuk waktu zuhur. Berarti bertayamumnya pun habis zuhur. Habis zuhur. Saat masuk waktu zuhur. Tayamum untuk khutbah. Nah, karena apa? Nah, ini kan harus masuk waktu. Jadi mananya memperbuat apa? Nah, sembahyang. Masuk akan waktu sembahyang. Ini khutbah. Berarti harus masuk waktu zuhur dulu. Karena khutbah itu apa? Syaratnya harus apa di waktu zuhur khutbah itu. Nah, kayak itu jasirin lah masuk waktu. Nah, ini amunnya ada orang ada belajar tayamum jar. Dikira kayak wudu aja. Tayamum aja berwudu jar. Padahal ada sah. Nah, jadi harusnya masuk waktu dulu hanya kalau tayamum. Nah, ini masuk waktunya ini karena sekalipun jar zon dugaan kuat. Nah, walau zonan jar lah. Di dalam tuh yang bagus mana tuh harusnya yakin kita wah ini nyaman aja lah. So waktu kan tahuan. Nah, falau tayammama syakkan fi dukhulil waqti lam yasihha tayammumuhu li'annaha taharatu daruratin atau li'annaha taharatun daruratun li'annaha taharatu daruratin wala darurata qabla al-waqti. Nah, falau tayammama maka jikalau bertayamum ia syakkan hal keadaannya ragu-ragu pada apa? Fi dukhulil waqti pada masalah masuk waktu sholatnya. Misalnya anak sembahyang, nah bertayamuminya, cuman ya ini ragu-ragu masuk kah belum kajanya waktu sembahyang nih. Nah, lam yasihha tayammumuhu kada sah tayamumnya jisirin. Nah, ragu-ragu tak, apalagi yakin belum masuk. Hanya masih mengaji orang, magnya ini orang ragu-ragu masuk kah belum kajar tayam waktu sembahyang zuhur nih. Gegawayan jar bertayamum jar. Kalau kau masuk, kada kawa. Yang kawa itu dugaan kuat. Namanya zon. Nah, zon. Kalau ragu-ragu tuh 50%. Ya kalah. Apalagi waham tuh 25% aja menyangka masuk waktu makin ya kada sah. Nah, jadi kada kawa. Kenapa jar tayamum itu kada sah? Bilanya belum masuk waktu, nah li'annaha toharatu daruratin, karena bahwasanya jadi bersuci dengan tayamum itu bersuci darurat sidin, bersuci karena darurat. Apa maksudnya darurat? Bapak kada kau buudo. Lalu tuntutannya tayamum berarti ini sini bersuci karena darurat nih. Maka ada kawal lagi jalannya wudu. Jadi gantiannya tayamum berarti darurat. Naranya mesti digantiakan, Bang. Nah, jarsidin wala darurata qoblal waqti, dan tidak ada daruratnya bila sebelum masuk waktu sembahyang misalnya. Ada darurat. Darurat jadinya kada kau wudu jar. Nah, inya disuruh bersuci itu bila masuk waktu anyar tak masuk waktu lalu apa hendak menggawe sembahyang kawalah amunnya sembahyang kada bersuci kada boleh syarat sembahyang harus suci dari hadas lalu dituntut kalau saat itu dituntut inya untuk berwudu tapi nya kada kawa lalu daruratlah saat itu lah hanya berganti tayamum amun belum masuk waktu di sini kada ada daruratnya kenapa? Memang kada ada tuntutan segan bersuci. Ini belum masuk waktu zuhur, disuruhlah ini bersuci.
Wajib kamu suci jar sebelum masuk waktu. Kan ada intinya mulai wajib bersuci itu bila masuk waktu zuhur lalu hendak mengerjakan zuhur hanya dituntut untuk bersuci supaya sah sembahyangnya. Nah bila belum ada tuntutan. Bila pengen mengatakan sebelum masuk zuhur ada tuntutan wajib bersuci, berdosalah orang yang belum berwudu sebelum zuhur. Ada kalau, nah jadi belum ada tuntutan. Jadi sini kalau belum masuk waktu, belum dianggap darurat. Belum dianggap darurat. Nah, kenapa? Memang belum dituntut bersuci. Nah, tak masuk waktu hanya disuruh atau dituntut untuk bersuci. Lalunya kada kau wudu, disuruh aja bersuci. Tapi aku kada kau wudu jar. Nah, berarti apa? Lalu darurat bersucinya. Nah, lalu masuknya tayamum itu kisahnya insiden. Jadi harus apa? Masuk waktu dulu dan tayamum ini pengganti bukan yang asli jaka bahasanya ya kalah. Nah, pengganti ini al-badal laisa kal mubdal ya. Pasti ya pengganti ini bukan seperti yang digantikan. Pengganti. Lah, mau apa sama lawan yang asli? Mun yang asli kalau jaka wudu nih. Nah, wudu kan bahasanya malah bagusan sebelum masuk waktu. Ya lah, ya jadi Imam As-Suyuti ada 4 gawian sunnah, tapi pahalanya melebihi daripada pahala wajib. Di antara yang 4 itu, yaitu berwudu sebelum masuk waktu sholat. Berwudu nih, kita berwudu sebelum masuk waktu sholat itu sunnah. Sunnah meletakkan waktunya tuh nah. Nah, tapi kalau hanya berwudu setelah masuk waktu itu wajib. Wajib kenapa? Memang sembahyang harus bersuci. Jadinya harus wudu. Ya kalau wajib kalau wudu. Tapi kalau belum masuk waktu kan belum disuruh sembahyang. Nah, tapi bila belum masuk waktu itu sunnahnya wudu untuk menunggu waktu sholat. Nah, pahala yang inya berwudu sebelum masuk waktu lawan pahalanya berwudu sesudah masuk waktu, mana ganalnya? Yang sebelum masuk waktu itu sunnah, yang setelah masuk waktu wajib. Ganal yang sebelum masuk waktu, karenanya nih luar biasa semangat hendak sembahyangnya. Belum masuk waktu lagi wudu dah sidin. Nah, berarti siap menunggu waktu salat. Nah, sudah siap. Nah, padahal sunnah aja tuh. Tapi itu melebihi pahala orang yang berwudu setelah masuk waktu. Nah, ini yang asli. Kalau tayamum ini pengganti sifatnya. Al-badal laisa kal mubdal. Pengganti kada sama nang kaya yang digantiakan. Jadi tayamum sifatnya kada kuat seperti wudu. Jadi kada boleh ini apa? Sebelum masuk waktu. Nah, itu jelas. Jadi itu tuh kalau ya ada kena tuntutan yang bertayamum. Nah, jadi masuk akan dulu waktunya hanya bertayamum. Nah, buktinya pulang tayamum ini nah kada kayak yang digantiakan yaitu wudu. Tayamum itu hanya 1 kali tayamum hanya bisa untuk 1 kali sembahyang fardu. Ya kalah? Nah, kalau hanya wudu seharianan pian kada sing batalan, boleh pian sekali wudu aja. Nah, mulai subuh kada sing batalan, kada sing bekamihan sidin. Antut kada, bekami kada, beda kada sing batalan. Bolehlah 5 waktu sekali aja wudu. Boleh. Oh, kada. Nah, jangan 1 kali tayamum hanya untuk 1 kali sembahyang fardu. Sembahyang fardu lah. Nah, sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunnah, nah itu terserah aja berapapun banyaknya. Aja sekali tayamum. Karena sunnah. Ya kalau sembahyang fardu, sekali tayamum, sekali fardu. Kalau sembahyang sunnah itu terserah aja. Kayak pian sembahyang qobliyah zuhur dulu. Batu zuhurnya, ba'diyah zuhur mau tayamum lah kada, karena sunnah. Jadi yang asar, dia kenapa tayamum pulang? Nah, asar. Jadi kada sama aja sih, nah termasuklah waktu kita menetapkan untuk tayamum. Mesti masuk waktu. Nah, kemudian syarat yang kedua, wa talabu lil ma'i ba'da dukhulil waqti. Nah, inihtaja ilaihi ai ila talabi. Fayajibu talabuhu mimma jawaza wujudahu fihi.
Nah kemudian syarat yang kedua, wa talabu, mencari lil ma'i, bagi air, ba'da dukhulil waktu, sesudah masuk waktu. Nah jadi ada tuntutan lah, mencari bagi air, mencari banyu di kita setelah masuk waktu. Tapi bersambung lagi lah, ini taja ilaih, jika berhajat ia ilaihi ay ila talabi, kepada mencari banyu. Memangnya nih tayamumnya kenapa jar? Kadada banyu. Nah kadada banyu ya kah? Nah lalu nih hendak tayamum. Nah kalau langsung tayamum kada hendak masuk waktu dulu. Nah imba masuk waktu itu pun ada pulang tuntutannya. Kenapa? Mencari banyu dulu. Nah, mencari banyu. Jikanya bahajat kepada mencari banyu tersebut. Nah, makanya di sini sambungannya nih. Fayajibu talabuhu mimma jawaza wujudahu fih. Maka wajiblah mencari banyu daripada itu mimma lah. Ya, mimma daripada sesuatu yang memperkirakan ia wujudahu, akan adanya banyu, fihi, padanya. Jadi gini, kalau ada orang di bertayamum karena kadada banyu saat itu, lalu inya ini memperkirakan ada banyu. Nah maka sini kena masukkan waktu dulu, waktu sholat, lalu disuruh mencari dulu. Nah disuruh mencarinya karena gini. Tapi ini yang memperkirakan ada banyu lah. Ini di suatu tempat. Nah, ada banyu lah jar. Nah, tapi bisa ada aja kalau lah di tempat sini jar banyu. Nah, dicari dulu. Jangan langsung aja. Nah, kalau ada di sini jar banyu lah. Nah, karena kalau tempatnya jar luas tapi kada ada apa-apa tuh. Nah, dicari karena dipandang ke muka, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Ini kalau hanya tempatnya rata aja. Nah rata aja, kada apa-apa, kada berjalan, semua memandang ini aja. Maka sejarak haddul gaus jar, sekitar 200 meter atau 250 meter sampai 300 meter pandang gitu. Nah, benar ada sungai. Kalau ada sungai, kita kada kelihatan banyu lah jar, tapi kalau ada jar, cari dulu dari situ. Atau ini berombongan misalnya Allah. Nah, berombongan nih, kalau ada di rombongan membawa banyu. Nah, atau ini di perkampungan. Ya kalau di perkampungan, inya ke masjid, inya musafir ya kalau lalu sehingga ke masjid, sekalinya keran mati, nah habis dia banyu masjid tayamum, mau pang langsung tayamum. Ini kalau bina habis bener aja di tong, padahal banyak kayak orang banyu, itu dicari dulu, nggak karena belajar, ada juga kayak ini, jar, lawang pauduan masjidnya bu kunci. Kadang kau bodoh ya kami nyar paksa bertayamum. Kadang kau ada kayak itu cari dulu. Masa gara-gara terkunci ya langsung bertayamum. Kalau ada di tetangga di higa-higa ya kah. Nah adakah banyu? Kami sembayang lawang penguncian masjid nah 4 bodoh. Oh banyaknya banyu janya tuh keran tuh janya. Ini kada. Nah kenapa? Kada belajar. Langsung aja napa? Nah lawang anu aja penguncian jar lawang pauduan masjid. Maksa bertayamum jar paksa Ada banyu banyak di situ ya lah. Nah jadi dicari dulu sini. Nah watolabu, dan mencarinya pun masukkan waktu dulu. Nah, dianggapnya masuk waktu. Nah tapi ini bila dihajatkan kepada mencari banyu. Nah amma idza lam yahtaj ilaihi. Nah adapun apabila tidak berhajat ia kepada mencari, bi antaya qona adamal ma'i, dengan bahwa yakin ia tidak ada banyu, dasar yakin benar sudah di padang pasir, apalagi sudah zuhur, kasar pulang, bahjanya ini daripada ada banyu lagi di sini, kalau tempat nang singkaringan ini. Nah amun sudah yakin dasar kada ada banyu, kenapa lagi dicari? Yakin sudah. Nah ini kan yang inya bahajat kepada mencari itu, inya memperkirakan ada banyu. Namun di perkampungan tuh pasti kalau di rumah setiap rumah orang tuh ada bisi bah, kada ininya di padang Sahara atau di mana kah?
Udah rumah orang, yalah, paginya melalui itu ada serkadada bajunya karing bujur di padang pasir. Jadi mun sudah yakin kada ada banyu ya sudah. Nah, masuk akan waktu tayamum. Au kana tayammumuhu limaradin au nahwi, atau adalah bertayamumnya itu karena sakit, au nahwi, atau seumpama sakit. Seumpama sakit itu misalnya ada penyakit juga, tapi jadinya kan apabila kena banyu jadinya bertambah. Nah, atau misalnya gitu, atau ada sakit memang kada kawa kena banyu. Nah, orang enggak ada penyakit kada kawa kena banyu, itu kada perlu dicari lagi banyunya. Ya kalau berdasar kada kawa kena banyu, ini orang ini garing, jangan kena banyu aja dokter. Yalah, itu kan sudah lagi sini dicari banyunya. Memang kada kawa kena banyu di sini. Nah, nyegaring atau sakit. Ini kisahnya orang ini kawa aja kada banyu. Cuman kenapa jadi suruh tayamum? Kada ada banyunya aja. Nah, lalu memperkirakan kayaknya ada aja banyu jadi higa nih jar. Apalagi rumah orang banyak. Nah, makanya mesti mencari dulu. Nah, kada situ sini bang langsung bertayam. Tapi sini mau yakin sudah dasar kada ada banyu, atau tayamumnya itu karena inya sakit atau sesuatu yang seumpama sakit yang kada membolehkan kena banyu, maka kada perlu mencari lagi banyu. Langsung aja masuk waktu bertayamum. Nah, fa innahu yatayammamu bila talabin. Maka bahwasanya ia bertayamumlah dengan tiada mencari air lagi. Memang kada banyu. Nah, itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, wa turabut tahur. Dan syarat tayamum yang ketiga adalah tanah yang suci mensucikan. Nah, tanah yang suci mensucikan. Bijami'i anwa'ihi, dengan sekalian macam tanahnya. Barang aja tanahnya apakah? Tanah abang, tanah hitam, tanah coklat kah, putih kah. Yang penting tanahnya tuh suci mensucikan. Kemudian kena ada debunya, ada debu kayak itu tak. Jadi harus dengan tanah yang suci mensucikan. Nah, itu syaratnya pulang tayamum. Nya ada juga orang tuh ada pakai tanah-tanahan ya Allah tayamum. Nah, apa nih tak? Nah, jadi pakai tanah yang suci mensucikan sini. Nah, wamin sya'nihi, dan diantara perkaranya tanah itu keadaannya ayyakuna lahu gubarun ya'laqu bil wajhi wal yadaini kama yu'khadhu mimma sayati. Dan daripada keadaannya itu tanah, bahwa adalah baginya debu yang dapat menempel di wajah dan dua tangannya. Nah, jadi ada tanahnya, tapi tanahnya tuh ada debu, lahu gubar, yang baginya ada debunya, sehingga debu itu kena menempel ke muka lawan dua tapak tangannya. Amunnya tanah juga, tapi kada ada debunya, kenapa yang berikit di wajah? Maka jar tayamum tuh alatnya pakai debu, mun kada ada debunya, awalah sah. Nah, coba pahamilah, tanah nih lah kada ada debunya di tayamum ya kan, salah bertayamum apa tuh. Nah, cocok ini dulu koma asal dulu lah. Nah, itu. Nah, apalagi lain tanah ada debunya pulang. Nah sudah gitulah. Ini tanah, misalnya tanah liat, misalnya karing sudah, tapi kada ada debunya ya. Berarti kan ada yang pacangan nempel dia no. Kan ngerjakannya bodoh kan ada kalau alat anunya tuh banyunya ada. Orang tayamum tuh kan alatnya debu. Nih debunya ada. Jadi kadang awasin lah. Nah, jadi harus tanahnya itu yang ada debu. Debunya karena menempel ke wajah, dan sama aja tayamum nih jangan kayak gini karena habis ya debunya. Maka tayamum itu pakai debu. Ada jangan. Habis saya orang sunnahnya tuh kadang kayak itu bang di kini kan. Nah,
Itu pun mun tabal benar anunya debu yang berikit tuh nah. Wah jupol bener jar. Nah dikit kita akan sedikit ya kalau ada yang dikenikan habis. Wah percuma ya kalau udah tayamum mending aja nyala. Habis saya. Nah ya harus tanah yang suci mensucikan. Kemudian ada debunya yang dapat menempel di wajah. Kama yukhadu mimma sayati, sebagaimana yang lagi akan dipahami daripada pembahasan atau penjelasan beliau yang lagi akan datang di sini. Ada kira sini memadahkan pasti dengan debu. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatayammamu sa'idan thayyiba. Nah, maka bertayamumlah kalian menggunakan tanah yang suci mensucikan. Ai turaban tahiran, tanah atau tanah yang ada debunya yang suci mensucikan. Itu ajarul taala. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Sa'idan thayyiba. Nah, wa kharaja biqauli, dan tidak termasuklah dengan perkataan musannif at-turabu, tanahlah jasidin. Tanah, berarti kada termasuk mun lain tanah. Nah, apa contohnya? An-nuratu sidin. Nah, an-nurah kapur. Ternyata kapur tuh lain tanah lah. Nah, kapur tuh lain tanah. Ya kan ada orang kapur tuh lah yang kapur yang bubuk dah. Sagan orang mano apa aja spitting ya. Ada kalau yang bekarung. Nih tuh ditayamumi salah. Ada sidin karena tuh lain tanah. Kapur juga bahasa Arabnya. Ya lah. Nah, ada kalau yang putih aja lah, dibubuhi. Jak orang nyembelih sapi atau darahnya tuh kan dibubuhi. Orang pakai apa? Kapur itu kan lain tanah. Kapur juga tuh ada sah di sini ditayamumi. Makanya naman bang lah pakai kapur tuh. Kelihatan alatnya ya. Jangan ditayamumi kan tuh nah langsung putih muha. Ya lah. Atau batu kapur segan menulis tuh. Yang menulis bahari pakai batu kapur lah, lalu dikikisnya, kikis kan berdebu tuh, kikisan kapur tuh, lalu diulahnya tayamum, nah itu kada sah tuh, nah karena kapur juga lain tanah, sini harus tanah. Nah, kemudian wazirnihu, ya. Zirnih, nah zirnih itulah warangan, tahu lah pian warangan lah, lain bu warang jar, lain. Apa aja yang Tuhan tahu ini warangan tuh apa ya? Warangan tuh jar apa ya? Jar racun yang digunakan untuk membunuh tikus atau serangga. Nah, seperti misalnya kayak kapur ajaib atau kerikil racun tikus. Misalnya bener. Nah, jadi ada kalau lah udah kayak kerikil kayak itu, nah ada debunya jelas nih toh. Jadi itu di sini zirnih. Ini orang kan pernah Jepang melihat yang di aslinya di Arab tuh lah. Amun yang racun tikusnya biasa aja kita melihat ya kalau racun tikus dibubuhi ya kalau lah. Nah karena bilanya mau makan itu matinya. Atau racun serangga. Nah racun serangga. Nah itu kan lalu karena diulahnya supaya jadi debu misalnya. Nah, ada kayak batu apa kapur ajaib tuh ya kalau nah kayak kapur Jepang nih tuh. Cuman kan ada campurannya apa misalnya kalau bilanya dia kena samut matian nih ya. Nah, itu kalau kan ditayamumi jangan kada kawa juga tapi mati seorang. Zirnih naranya. Waromal sidin. Nah, romal kada kawa juga, tapi romal alladzi la gubaro lahu. Romal kerikil yang tidak ada debu baginya. Nah, kerikil kada kawa. Itu termasuk romatulah pasir. Tapi pasir yang kada ada debunya. Nah, ini ada pasir itu kada ada debunya. Tapi kalau yang di padang Sahara itu pasirnya berdebu. Itu boleh. Cuman banyak debunya nih toh. Yalah. Kalau kerikil, apalagi kerikilnya sudah gana-ganalan itu kada ada debunya tuh kada kawa dipakai segan tayamum. Nah, kerikil juga ya kalau kerikil. Nah, ya tadi dinding tadi. Jadi kan di sini tanah olah tanahnya tuh pulang mengandung debu.
Nah kecuali dindingnya ini jabul, debunya, yalah. Nah kawa dipalit, kalau diambil, nah, ini adalah, nah itu adalah. Kemudian wal mukhtalitu bidaqiqin wa nahwihi, atau tanahnya yang bercampur dengan tepung atau seumpama tepung. Nah, bercampur lawan tepung. Ya kan ada campuran tepung tanah tuh bekas orang di situ angkatan gelapung, ada juga karena yang tercampur gelapung, atau apalagi dengan pada tepung samin misalnya semen, ya kan? Nah itu kan awal justru harus murni tanahnya, jangan bercampur gelapung, apalagi gelapung nggak diulah tayamum. Gelapung diulah tayamum nampak bang kelihatan putih ya kalau berarti kena kawa. Karena lain tanah. Pala yasihu tayammum bi syai'in min dzalik. Maka tiada sah bertayamum dengan sesuatu dari yang demikian itu, kada sah jasidin. Wa kharaja bi qoulihi at-tahuru, dan tidak termasuk lagi dengan perkataan musannif at-tahur yang suci mensucikan. Apa? At-turabul mutanajjisu. Nah, tanah yang terkena najis. Tuh kada kawa juga ditayamumi, misalnya ambil tanah aja keluar, sakanya tanah tuh sudah tercampur tai kucing. Cuma tai kucing tuh karing sudah, lalu terhampur juga. Ya kan kelawasan tai kucing yang karing itu terhampur juga lah. Nah asal kukut aja, asal kukut, nah jangan kukut, banyak dibawa masuk ke rumah, jadi apa dia bina bulat-bulat, lo menjapai ya, tahi kucing juga ya jarang, tapi sudah terjapai. Nah ada awas sih dan tanahnya kena najis. Nah najis jangan awas tak. Atau bekas kena kami misalnya, ya di situ tuh jar bekas kami. Nah karing sudah, tapi belum ada yang mensucikan tanahnya tuh, ada awas. Yalah, karena tuh terkena najis, harusnya tanahnya suci mensucikan. Wa kadza al musta'malu. Nah, kada kawajisin tanahnya tuh atau debunya itu yang sudah mustakmal. Wah, adalah debu mustakmal. Kalau banyu mustakmal, cak kita mendengarlah. Kalau debu mustakmal, bang ya, berarti sudah dipakai. Yang mana nih? Nah, coba harus kita ketahui pulang. Yang mana gerang debu yang mustakmal tuh nah? Wahwa yaitu jadiin ma baqiya bi'utihi ba'da mashihi. Yaitu debu yang tersisa di anggotanya setelah menyapunya. Nah, ini misalnya menyapu wajah, tak jajah mulai kalau sini lah. Nah, debu ada debunya di sini, ada debu dahainya. Lalu, ambil pulang ke sini. Ini jangan banyak debunya aja berikit jar ambil. Yang menempel di sini ini karena dianggap sudah dipakai, mau diambil lagi. Coba diambil lagi, Anda sudah apa? Nah sudah dipakai kalau, nah tak apa lagi gitu sudah. Nah atau autana saraan utwihi ba'daan masahu, atau yang bertebaran, yang berhamburan dari anggotanya, anggota tayamumnya ba'daan masahu, setelah bahwa ia sapu akan dia. Nah misalnya ini menyapu muka, tak nyapu muka, untung, ya kan? Lalu ada yang gugur di muka nih, tek debunya, atau ada yang tahambus angin, pas tahambus angin, lalu apa? Tak gugur. Nah itu mustakmal, itu yang mustakmal. Adapun, nah inilah, ini pian nih hendak bertayamum, menyediakan tanahnya pian buat diceper, makan mun di rumah tuh seturun ke tanah kan? Bawa aja tanahnya ya lah, anak diceper. Nah, pian ada diceper, lalu pian tapak kayak tangan pian, pak, pian di situ. Nah, lalu apakah yang tanah yang pian tapak diceper tadi mustakmal? Mustakmal kah? Ini pian menyediakan tanah, nah ada ceper. Lalu pian tapak kayak ini, tak, pian pakai tayamum ke muha. Nah, itu mustakmal kah yang diceper tadi tanahnya? Pon? Nah ya, nah jasidin yang diceper tuh kada mustakmal. Makanya jasidin yang mustakmal tuh yang mana jasidin?
Wahua yang di mustakmal, tanah yang mustakmal itu yang menempel di wajah, ini jangan diambil lagi nih deh. Yang sudah menempel di wajah atau di tangan, atau yang guguran yang dari wajah atau dari tangan yang sudah disapuakan. Itu yang mustakmal. Yang diceper ini kada mustakmal. Jadi pian diceper ini memakai seharianan selama ini jangan kayak ini pian tayamumnya. Pian gugurakan di situ. Nah itu jadi mustakmal. Amun pian hanya mengambil aja, tak aja pian. Berjauh ya sedikit ya kalau, nah digeser-geser sedikit lah supaya jangan kayak ini loh nah. Nah digugurakannya di situ pulang bisa jadi mustakmal karena kalanya kada apa? Nah, ada ini tak dia nyala. Nah, nyala. Nah. Punya dulu bersih dulu ya kalau habis tapak pulang bolehlah boleh. Nah, jadi jangan nyana tuh kan perlu pindah-pindah kayak ini tak pindah sini terus ini pulang aja. Nah makanya kita perlu tahu yang dianggap mustakmal dalam debu itu yang mana itu tah dua ialah ma baqiya bi utwihi ba'da mashihi bukan ada dalam sini madangan mustakmal tuh jan bakas tanah yang ditapak akannya tuh jan. Tidak lain itu yang mustakmal, yalah. Nah, yang mustakmal itu di sini ma baqiya bi utwihi ba'da mashihi. Satu, tanah yang tertinggal di anggota tayamumnya setelah disapunya. Ini menyapu wajah takjar. Lalu tertinggal kalau debu di sini, kan pakai debu lah. Tinggal. Nah, ini mustakmal karena ini jangan diambil lagi. Kalau pang yang dimuhani aja gitu. Sekan tangan pulang. Oh kada kawa itu mustakmal tanahnya. Yalah satu. Yang kedua yang tanah atau debu mustakmal ma tanah saroan utwihi ba'daan massahu. Yalah tanah yang berhamburan atau yang bertebaran yang guguran dari anggota tayamumnya setelah bahwa ia sapu akan anggotanya itu. Nah jadinya, tak lalu disapukannya, tak sapukan. Nah, untung, lalu nya rasa kada nyaman disapunya. Nah, yang gugurannya itu tuh sama. Nah, yang ini sapu pulang muhanya dibuanginya debu di muhanya nih. Nah, jadinya. Nah itu mustakmal. Nah itu mustakmal. Adapun debu yang pian andak atau tanah pian andak diceper sagan pian tayamum itu kada mustakmal. Nah kada mustakmal. Nah itu supaya kita tahu aja telah sama aja pian bodoh yang di keran itu kada mustakmal yang lah. Yang di keran itu tapang jar gugur langsung jar. Nah ada jembasanya walaupun di ember ada karena supaya kada mustakmal. Yang lainnya, ya ini kan penting gitu tahu yang mana gerang yang mustakmal. Nah itu tah jaka banyo kan yang habis dibasuh akan anggota yang rukunnya yang wajib. Jaka basuhan yang pertama guguran itu aja yang mustakmal. Yang basuhan yang kedua mang kada mustakmal karenanya sunnah. Yang ketiga kada mustakmal juga nya sunnah. Yang mana basuhan wajib yang gugurnya itulah yang mustakmal. Yalah, amun yang basuhan sunnah kada mustakmal. Nah, kalau debu yang mana yang mustakmal? Nah, jadi biar misalnya ada orang pecepernya, jangan disediakan 2 buting ceper. 2 buting cepernya. Tuh 2, karena mustakmal ini bila sudah pakai mustakmal ya buang. Jangan dibuang. Orang apalagi orang garing kesian sih dia mencari pulang lah lawan tanah. Yalah, makanya ajar guru kami. Seceperan tuh kau aja sini semingguan memakai. Asal bisa. Karena di meja tuntong diceper tadi tutup pakai koran dibuat pulang karena pakai pulang cuman menyapunya aja jangan di depan ini nah guguran nanya ke situ ya jangan di situ ya kalah nah jangan di situ amun di tangan bangnya apa pak lah ini kan tangan alat kita mengambil menapak ya lah nah mudah batu buang ya dulu di tanah ini nah sedikit lah ya kalah batu tak pakai bilang karena sama aja pakai di tangan kita menyapu di muka tanah debu itu yang di muka yang mustakmal ya kalah yang di tangan mau papang lagi kita menapak pakai tangan
Nah, jaka bahasa gitu jaka nyari banyu tuh gayungannya. Ya lah, tapi dibuangnya itu loh. Nah, buang lah. Lah, tapak kayak pulang. Ya, tapak hanya sagan tangan pulang ya kala. Nah, itu tah. Ini mudah ya sebenarnya. Banyak tuh tutup ya pakai koran. Nah, kita tutup pakai koran. Nah, simpan aja pulang. Debunya disimpan. Ini banyak pulang hendak tayamu, ambil pulang, buka. Nah, cuma jangan kena banyu nih. Ada pun yang kena banyu basah. Ada debunya. Tak tidak. Hah? Tak tangan. Nah, karena ada caranya bertayamu tuh lah. Nah, caranya tak sudah ya kalau tutup pulang. Tutup, tutup, simpan nih. Karena bila tayamum ambil, buka, pulang ya kalau. Nah, kayak itu teh. Fala yasihu tayamumu bisyai'in min dzalik, maka kada sahlah bertayamum dengan sesuatu dari yang demikian itu. Artinya tanahnya tuh bilanya bernajis, terkena najis kada sah, atau tanahnya tuh tadi mustakmal, sudah dipakai. Nah, ini yang sudah dipakai itulah makanya tadi itu supaya tahu aja tak yang mana yang dianggap mustakmal. Nah, apakah yang tanah yang kita tapakakan dari mustakmal kah? Ada. Jangan di luar bertayamum misalnya di tanah, di situ kenapa kada apa-apa. Cuman jangan menggugurkan di situ. Itunya jangan digugurkan di situ karena yang dianggap mustakmal tadi yang menempel di wajah jangan diambil lagi atau di tangan jangan diambil lagi. Kemudian yang guguran dari wajah itu yang musam atau yang dari tangan. Jangan ada orang lah bayar tayamum sapo wajah rasa kada nyaman jar badabu muha lalu ay mangitih nah adanya. Nah, ada apa? Ya sudah disapu juga. Ya sudah disapu. Cuman yang habis gugurannya itu nah sedikit binatang itu mustakmal. Jadi jangan diarahkan di seorang menapak. Karena jadi mustakmal. Nah, itu aja. Jadi ini naranya syarat tayamum. Lah, ada kena syarat lain menghilangkan najis, biar. Tapi itu khilafiah juga. Nah, jadi 3 inilah syarat tayamum lah. Nah, kena kita lanjutkan lagi apalagi tuh? Rukun. Nah, mun batayamum di pesawat mah kayak apa jar? Nah, jadi dalam mazhab Imam Syafi'i kadang kalau tayamum di pesawat. Karena orang harus tahu ada tanah yang mengandung debu. Adapun di pesawat itu ada tanahnya dan ada debunya. Ada. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i dah kada kawa tayamum punya ada debunya. Nah, mazhab yang lain bang, ada mazhab Maliki, tapi dia syaratnya sesuatu yang unsurnya dari tanah jar. Nah, begitu harus pindahin yang ada kawa sudah itu. Berarti kada kawa wudu juga jar. Kecuali pian menyediakan besemprotan. Tapi lah yang katakan besemprotan itu pian andak dulu di tangan banyunya tuh nah. Lah jangan yang semprotan yang terlalu kada ada mengalir banyunya, udah papai gitu aja kada kawa. Karena tuh kupusot hitungannya enak. Jangan bau tuh harus mengalir lah. Jadi disemprot gitu nah. Nah, betul sudah ada banyunya hanya dianuakan tak gitu. Nah, ada banyunya mengalir tuh kawa, kemudian di pesawat punya kawa kayak itu basah pang lah jadinya. Pun kau bodoh. Cuman dia sembahyangnya tetap aja diulang. Lah amunnya tegawi juga di pesawat. Kenapa? Syarat yang lain masih ada. Harus menghadap kiblat. Ya kalau itu kan di pesawat tuh ada menghadap kiblat. Nah, dojo ozornya, makanya batasan ozor tuh ini boleh sembahyang dasar disuruh sembahyang, cuman kisahnya mesti diulang, itu bukan yang gugur akan sembahyang ada. Nah itu di pesawat itu penting ya. Jadi kada awalah kada sah kalau madzhab Imam Syafi'i tayamumnya di belakang kursi pesawat tak jar kada ada tanahnya, kada ada debunya aja kada ada bagi tanahnya. Amun berdebu pesawat ada lagi orang naik situ. Debu pesawat kejar. Udah mau orang naik ke situ. Pasti dibersih orang. Ya kalau jadi dah hanya kada kawa bodo, kada kawa tayamum bisa jadi bermadzhab Maliki kah apakah misalnya ya lah. Tapi sembahyang tetap sembahyang. Seandainya kada tayamumnya sembahyang juga. Naranya li hormatil
Cuma karena ada pembahasannya lah. Sembayangnya munyakawa di jamak takhirnya. Di jamak takhirnya dulu tingkatannya. Nah, ini kawa aja di jamak takhir ya. Berangkat dari Jakarta jam 5 sore sampai Jeddah jam 10 Jeddah. Berarti kawa jam maghribnya tuh diandak ke Isya. Nah, naranya jamak takhir. Jadi maghribnya didudiakan ke Isya. Nah, kalau aduh apakah ada menggawi di pesawat? Tapi niatakan menjamak takhir. Nah, seperti itu. Nah, itu aja lah. Ini minta halal minta ridha, mudah-mudahan ada manfaat, ada berkahnya. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat kita di dalam majelis ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kedua orang tua kita, guru kita, keluarga jiran ya, semuanya diampuni mudah-mudahan. Segala amal ibadah diterima, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal, yang berkah, mudah mendapatkannya dipanjangkan umur dalam taat ibadat, diberikan kesehatan dan keafiatan sempurna surga selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, kamu yang Allah hindarkan daripada segala macam bala musibah, wabah, menjadi mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman yang sempurna, masuk surga bighairi hisab, mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan berkumpul dengan Rasulullah di dunia, di kubur dan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadiniyat wa ala kulli man bi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حلال النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين والهم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وأكرمنا بالحلم والزين والتقوى وجملنا بالعافية. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمينا ولا تذهب بركاتهم عنا واختم بصالحات أعمالنا وأدخلنا الجنة مع نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. انتهى